Jumpa lagi teman-teman. Salam sukses, bahagia selalu ya teman-teman. Jumpa lagi teman-teman. Salam sukses, bahagia selalu ya teman-teman. Ayo kita tetap bahagia ya, agar kita sukses besok ya. Eh, Kehidupan kita tentu ya akan sukses bila mana hari ini kita bahagia. Ya, untuk bisa bahagia kadang-kadang ya teman-teman ya, kita belum tahu kemarin cara bisnis, akhirnya kita punya hutang atau berhutang ya. Kita gagal dalam bisnis, akhirnya hutang kita banyak. So, di kali ini video saya bagaimana cara mengatasi hutang. Ya. Jadi memang sedikit nyeleneh ya teman-teman ya. Tapi kalau sebenarnya hutang itu adalah bagaimana Tuhan itu akan mau merubah kita ke yang lebih baik lagi. Jadi artinya kita wajib ya, ini adalah peringatan dari Tuhan, kasih sayang Tuhan ya, agar kita itu mau berubah. Maka sanksinya kalau kita berhutang, bahwa yang punya hutang kelak ya, itu semua amal ibadahnya itu tertunda ya. Jadi ini sangat menakutkan sekali. Oleh karena itulah kita harus segera bayar hutang. Bagaimana hutang kita bisa lunas ya. Ini tipsnya teman-teman. Bahwa sebenarnya ini adalah kasih sayang Tuhan kepada kita agar kita cepat-cepat melunasi hutang. Ya, semua di antara kita semua termasuk saya yakin teman-teman semua tidak ingin berhutang, tapi apa boleh buat, hutang itu sudah terjadi. Nah, sekarang saya buat konten ini bagaimana mengatasi hutang. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Yang jelas saya tidak ingin teman-teman susah ya. Saya ingin teman-teman sukses dan bahagia, berjaya ya. Mengatasinya seperti apa? Tetap senyum, sapa, bahagia. Nggak akan lunas hutang kita itu kalau kita tidak mudah tersenyum, kita tidak bahagia. Saya pastikan tidak akan lunas. Jadi itu wujud dari pemberian Tuhan yang harus kita syukurin dan cepat cari jalan keluarnya. Cari cara keluar mengatasi hutang adalah ya, yang selama ini kita lakukan, next jangan kita lakukan lagi ya teman-teman ya. Yang dulu kalau kita kadang-kadang ya, bagaimana sebagai tanggung jawab kita gitu ya. Kan kita nih mau disebut orang baik ya, mau jadi orang baik. Jadi bagaimana kita tuh mau membayar hutang, kita pikirkan hutang tuh, wah nih hutang ini kan dosa, wah hutang ini kan nggak baik. Benar, akhirnya kita mencari uang atau mencari hutangan, menggali lubang untuk membayar hutang. Nah, nanti ada lagu Roma deh, gali lubang tutup lubang ya, bayar hutang dengan hutang. Nah, jangan, saran saya teman ya, mari kita revolusi, mari kita berubah, bahwa cara membayar hutang dengan berhutang ini sangat-sangat keliru, sangat-sangatlah salah. Jangan teman-teman lakukan, dan saya itu udah bertobat tidak melakukan itu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang nagih hutang ke kita, juga hindari kita untuk menjanjikan waktu. Wah, ini 2 bulan lagi, seminggu lagi, oh tanggal sekian. Supaya kita meyakinkan, dan kita juga kadang-kadang itu terlalu pede ya. Terlalu percaya bahwa ini bulan depan saya terima uang. Jadi kita berjanjilah sama teman kita yang kita hutangi, kita ditagih, kita janji waktu pertengahan bulan, kadang-kadang 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi. Next, ini jangan dilakukan lagi teman-teman, karena kita nggak tahu, dan kita juga tidak boleh terlalu optimis bahwa kita itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan itu dapat uang. Jadi next, untuk kita berjanji waktu, jangan lagi. Karena ini akan membuat kita akan melukai
orang yang kita hutangi, teman-teman. Nah, jadi tipnya adalah jangan kita ini yang menjanjikan waktu kapan kita bisa bayar. Tapi nanti saya kasih tahu bagaimana cara menyikapinya, ya. Next. Jadi tadi jangan berhutang untuk menutupin hutang. Kedua, jangan berjanji waktu. Karena Tuhan pun tidak senang. Iya, kalau besok lusa kita sehat, kalau kita sakit, nanti nauzubillah kita berhutang lagi untuk menutupin hutang. Kita ditagih-tagih, kita stres. Hari-hari kita berpikir, ya ditagih hutang lagi, ya hutang lagi, ya hutang lagi, hutang lagi. Akhirnya apa yang kita pikirkan akan kita dapatkan. Akhirnya kita berhutang lagi, akhirnya hutang lagi, hutang kita makin banyak. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman ya. Jangan berhutang untuk menutupin hutang, jangan berjanji untuk janji waktu untuk membayar, kapan bisa membayar hutang. Terus selanjutnya adalah jangan marah waktu kita ditagih. Ya, kita misalnya mau ditagih hutang nih, teman datang, atau kalau lebih baiknya sih jangan sampai teman itu datang ya untuk menagih kita, apalagi kita ditagih marah. Maklum ya, kadang-kadang kita stres ya, ditagih lagi, dia nanyain lagi, apalagi nanyain kasar, semua itu adalah sebab akibat dari ulah kita gitu. Nah, teman-teman, nah jadi perbuatan apa, perilaku apa, bagaimana cara mengatasinya, di sinilah, di video inilah ya teman-teman ya. Next, nanti kalau nggak cocok, kalau kira-kira teman-teman sangkal cara tips saya ini, next ya, bisa di video ini, bisa di komen. Kalau nggak nanti telepon saya langsung ya. Terus kadang kita ditelepon sama yang nagih gitu ya, kita tidak angkat ya, di WA kita tidak balas, ini membuat orang kesal ya. Sementara kita pun kesal ditagih-tagih ya, dijanjiin karena ini salah triknya, salah caranya, yang salah gitu. Naik ya, kita kadang memutuskan komunikasi sama yang kita orang yang kita hutangi. Kita berutang sama orang, kita putus komunikasi. Yang ngeri-ngerinya lagi adalah kita putuskan tali silaturahmi dengan orang tersebut. Wah, ini kalau dulu waktu kita berhutang ya, kita baik-baik sama orang yang mau kita hutangi, wah melas-melas ngomongnya, kita meyakinkan agar kita dibantu. Setelah dibantu kita lari, kita sembunyi di telepon, nggak bisa. Nah, ini hindari hal-hal jadul ya. Ayo kita revolusi, ayo kita berubah. Jangan seperti itu teman-teman ya. Di sini akan saya kasihkan tip-tipnya ya, untuk bagaimana hutang kita bisa terbayar cepat, bagaimana hutang kita tidak ditagih hutang. Itu dia, agar kita bisa bekerja dengan fokus ya, karena nggak ada yang nagih nih. Ya, bagaimana caranya? Next, sebenarnya sama dengan di video-video lain saya bilang, bagaimana kita membangun bisnis ya. Nah, di sini juga bagaimana kita membangun kepercayaan dari orang yang kita hutangi. Bahkan mereka mau membantu kita untuk berinvestasi lagi. Itu bagaimana caranya. Nah, tapi kalau kita sudah nama kita sudah kotor karena kita sudah berjanji, ini repot kalau kita mau dipercaya lagi sama orang tersebut. Tapi next, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang sudah terjadi jangan diulangi lagi. Jadi tip bagaimana mengatasi hutang adalah seperti ini teman-teman. Kalau mau diulang-ulang lagi video ini, kalau nggak dicatat ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya adalah yang pertama, kita sama dengan membuat bisnis ya, harus ada program kerja yang jelas, plan bisnis yang jelas ya, yang kita tunjukkan kepada orang yang kita hutangi. Jadi kita bilang, bukan tidak cukup dengan omongan ya, bahwa kita ini lagi membangun bisnis A, bisnis B, bisnis C. Tidak bisa orang percaya seperti itu
Makanya saya bilang sama teman-teman, sama dengan membangun bisnis agar kita dapat investor, sama itu. Jadi buatlah plan bisnis, buatlah rencana besar, ya, agar bisnis kita ini betul-betul bisa orang-orang lain itu bisa percaya. Bahkan mereka yang membaca proposal kita, membaca plan bisnis kita, mereka mau berinvestasi. Ya kan? Jadi kita membangun usaha tanpa modal. Jadi bahkan orang yang kita hutangi percaya sama kita, dan dia tidak akan nagih pada waktu yang melihat progres kita gitu. Nah, dia akan percaya, dia akan yakin, bahkan akan mendoakan, ya, kerjaan kita. Wah, bisnisnya si si Doni ini keren ya, bahkan dia walaupun dia punya hutang banyak sama saya, tapi dia sekarang nih lagi bener-bener nih lagi membangun usaha yang tujuannya besar, ya, hasilnya besar, manfaatnya banyak, ya. Saya yakin dah dia pasti akan bayar, dia akan tanggung jawab. Itulah orang-orang yang bertanggung jawab, adalah orang-orang yang bisa membangun plan bisnis, merencanakan hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi yang punya hutang, dia percaya nih dengan progres kita, karena bukan hanya sekedar omongan, tapi ada bukti, ya. Ini loh proposalnya yang saya bangun, ini loh progresnya yang saya lagi lakukan. Biasanya kalau ini dilakukan tidak lama ya teman-teman ya, membuat plan bisnis. Kalau teman-teman tidak tahu cara bikin plan bisnis, ayo bergabung sama kita, sama Dewa Castro Niskala. Kita akan sukses sama-sama. Bagaimana mengatasi hutang, bagaimana kita bisa punya passive income, bagaimana bisa berjaya. Itu teman-teman, ya, bahwa tadi itu cara mengatasi hutang seperti itu. Jadi kita lihatkan plan bisnisnya, kita bikinkan perencanaan usahanya untuk menutupin hutang seperti ini loh. Bahkan bukan lagi hutang yang kita bisa lunasi, bukan lagi hutang mereka yang kita bisa lunasi, bahkan kita bisa membantu orang banyak. Bahkan kita bisa membantu dalam plan bisnisnya, bisa menolong orang banyak. Progres kita ini benar-benar membawa rahmat, ya, membawa rahmat ke sesama. Maka yang ditagih juga akan, yang punya hutang pun akan senang sama kita. Bahkan kita akan didoakan sama yang punya hutang. Wah, mudah-mudahan usahanya sukses, ya. Dan orang lain yang kita bantu, progres pekerjaan kita yang kedepannya karena bagus, maka banyak yang mendoakan, ya. Indonesia sukses, Indonesia merdeka bukan dari bambu runcing, bukan dari teknologi, bukan dari. Indonesia merdeka karena berkat rahmat Allah, ya. Begitu juga kita lunas hutang karena doa-doa dari teman-teman kita, doa-doa dari orang yang kita hutangi, dari teman-teman yang kita tolong, teman-teman yang kita bantu, mereka mendoakan kita, banyak doanya untuk kebaikan untuk kita. Dari situlah kita sukses. Kita sukses dari doa teman-teman kita, dari doa orang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan kita, akan menyukseskan kita dari segala keluh kesah, dari segala hutang piutang, bahkan kita bisa hidup berjaya. Kira-kira clear ya teman-teman ya. Kalau masih belum jelas, boleh nanti bisa hubungi kami langsung. Dewa Castro Niskala siap membantu Anda bagaimana teman-teman bisa membayar hutang. Jadi hiduplah happy, bahagia selalu, ya, agar kita sukses. Insya Allah teman-teman semua akan lunas hutangnya, ya. Siap. Terima kasih, jumpa lagi.